Jadi orang India berguru ke sini, kira-kira begitu Atisa, yang hari ini ajaran itu di Tibet, orang Cina berguru kemari, berguru kan? Artinya tepat kalau ini disebut gelanggang ilmu pengetahuan. Makna kedatuan Sriwijaya masuk. Apakah ada? Ada. Di mana dia? Tuh masih nampak ditengok, nampak dipegang terasa, itu dia ada di Wira Matahari ini. Nah, di sana orang. Jadi bukan kerajaan dalam makna yang dikisahkan tempo hari. Tapi di musim yang ini, Mutia, di hari yang ini kita itu diajarkan. Kita diajarkan untuk belajar ilmu-ilmu yang mereka tulis, kita pelajari ilmu-ilmu yang mereka ajarkan, kan gitu. Dan kita berterima kasih kepada mereka, tapi kini giliran kita yang bercerita. Yes, generasi hebat, kita balik lagi nge-podcast hari ini. Dan hari ini sudah hadir bintang tamu di studio Genpa Kreatif. Bintang tamu yang satu ini ngeri banget ya. Tepuk tangannya dulu dong. Wow. Padahal aku belum nyebutin siapa bintang tamunya. Sudah ada bintang tamu kita. Ini aktivis iya, sejarawan iya, dan gak usah kita sebut yang satunya sebagai apa. Sudah ada Bang Wendry Wanhar. Aduh, kali ini ngeri nih Bang. Selamat datang Bang di Berita Podcast. Oh iya. Berbincang tentang realita ya, bukan ini meja ngeri. Ini kita ngeri banget Bang. Kali ini sudah kedatangan seorang Wendry Wanhar. Wih, nama yang besar sekali. Wah, itu pula. Ya, dan muncul di Berita Podcast berbincang tentang realita ya, bukan berbincang entah apa-apa. Bang Wendry, apa kabar? Kabar baik, Mutia. Sehat ya Bang Wen. Waktu itu kita jumpa di tahun 2017 kalau nggak salah ya Bang, atau 2018 ya. Boleh jadi ya. Waktu itu kita ada ngobrol-ngobrol juga ya Bang ya, tentang sejarah rempah. Iya. Waktu itu kan sejarah rempah. Nah kali ini ada kesempatan lagi Bang Wen sehat-sehat. Hari ini ngobrol di Berita Bang Wendry Wanhar. Ini enaknya dipanggil sebagai apa ya? Aktivis juga dulu Bang ya. Aktivis iya, sejarawan iya. Budayawan juga nggak nih? Budayawan iya. Penulis bisa. Apa lagi ya? Saking banyaknya. Petualang. Nah, itu yang benar tuh. Oh, petualang yang benar Itu ya yang Bang. benar. Di antara kesemua itu dari aktivis, sejarawan, budayawan, penulis, petualang, milih jadi yang mana yang paling benar? Anak tualang. Anak tualang. Kenapa memutuskan menjadi anak tualang? Nah, pertanyaan pertama yang sangat menggugah. Apa itu Bang? Tualang itu bahasa tua. Bahasa tua sekali ya. Tualang itu dasar katanya tuah elang. Tuah elang. Iya. Tualang itu dekat tuah elang. Tuah elang itu dalam Mutia. Mau cerita ini? Boleh Bang. Bang Wendry kan juga tukang dongeng kan. Kalau Bang Wendry sudah dongeng sekali, aduh, tidak bisa 24 jam nonstop diladenin. Bagaimana Alkisah di zaman yang lampau. Jadi nenek moyang di negeri ini. Nenek moyang di negeri itu kan berfalsafah pada alam terkembang menjadi guru. Ya kan, mengambil contoh pada yang sudah-sudah. Nah, ketika berguru kepada alam, satu di antaranya nenek moyang kita ini melihat gejala-gejala alam. Dia melihat elang. Jadi elang itu, kalau burung-burung bangau itu kan terbangnya ramai-ramai bersama burung bangau. Burung pipit ramai-ramai bersama burung pipit. Gajah bersama gajah, kan begitu. Nah kalau elang ini dia main sendiri. Dia sendirian. Dia hanya ramai-ramai dekat sarang-sarangnya aja. Elang itu terbang sendiri. Lalu elang ini, apa tuahnya elang? Tuahnya elang ini Mutia. Ini sebenarnya rahasia nih, tapi kita buka sedikit nih. Ini karena Mutia lah ini. Aduh. Jadi elang itu dalam hikayat tua nih, ini boleh dipercaya boleh enggak, elang itu hidup 40 tahun. Masa hidup seekor elang. Ya, persumpahannya begitu. Dia hidup 40 tahun
Nah di usia 40 tahun Lang itu memilih 2 jalan. Jadi ketika usia 40 tahun, jalan pertama Lang itu dia bisa mati. Jalan kedua, nah, dia pergi ke puncak bukit atau ke puncak gunung, ke dataran yang paling tinggi. Dia cari sebuah batu, nah, Lang itu duduk di atas batu, dia terbang ke atas bukit itu. Lalu Lang di sana melafalkan mantranya. Lang itu punya mantra dia. Lalu setelah dia melafal mantranya itu, Lang bertapa. Lang bertapa-tapa, Lang itu dia cabuti seluruh bulunya. Tak, 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 tak. Lalu dia hancurkan semua kuku-kukunya. Tak, 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 tak. Lalu kemudian dia hantu-hantukan paruhnya itu. Paruh Lang itu kan dia hantu-hantukan ke batu itu. Tak, 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 tak. Nah, lalu Lang diam. Pelan-pelan hari demi hari bulu-bulu baru tumbuh. Kemudian kuku-kuku baru tumbuh. Lalu paruh yang baru tumbuh. Iya kata cicak itu. Lalu setelah tapa itu selesai, setelah semua tumbuh baru, Lang hidup 40 tahun lagi. Nah, Lang itu dalam sekali kisah. Jadi hubungan ketika manusia nenek moyang dulu mempelajari Lang itu. Makanya untuk menyebut orang-orang yang bepergian kian kemari, pergi ke sana, nenek moyang itu menyebutnya adalah Tualang. Jadi karena cepatnya Tualang. Tualang. Oh. Petualang kata orang. Jadi Sebenarnya petualang. Tualang. Tualang. Dan itu satu senarai kisah sedikit Lang aja. Kalau yang lain-lainnya Mutia mesti. Ya. Jangan terlalu dipercaya. Iya. Tualang. Makanya Bang Wendri menjadi anak Tualang. Tualang. Ya. Kita mengembara. Sudah berapa lama Bang memutuskan untuk menjadi anak petualang? Nah, enggak ada yang diputuskan itu Nggak Mutia. ada ya, Itu berjalan begitu saja. Ya ternyata jalan. Setiap manusia ini kan punya jalan ya. Ya. Mutia ini juga menempuh jalan ya. Jalannya mungkin sebagai pengabar. Ya. Sebagai pengabar, siapa punya jalannya. Anak-anak muda yang brilian yang ngeri-ngeri ini punya jalan-jalannya masing-masing. Aku udah menyadari, oh ternyata jalan yang kita pilih jalan ini loh gitu. Jalan. Jadi nggak ada yang sejak kapan memutuskan. Kita sudah sejak lahir tuh sudah dari dalam di kandungan tuh di lauhul mahfuz kata orang kan. Sudah memutuskan kita akan menjadi apa. Dharma mana yang mau kita tempuh sebetulnya. Oke. Bang, apa kebahagiaan yang didapat ketika Bang Wendri sendiri melakukan perjalanan tualang dari satu tempat ke tempat lain, berkeliling? Apa kebahagiaan yang didapat Bang? Mutia, kalau kebahagiaan yang ditanya, bahagia itu sebetulnya dia ada di dalam diri Sanubari, ini. apa? Di dalam diri kita ini Dalam bahagia itu. Jadi bahagia tidak bahagia itu kita yang menentukan. Nah, jalan bahagia ini kan punya cara, jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu sebetulnya kalau kita pulangkan ke kaji misalnya kitab-kitab suci, jalan bahagia itu 2. Jadi kalau kita di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, ini jadi ustadz kita nih. Jadi Al-Qur'an itu Mutia, ini kalau kita kaji Qur'an ya, Quran itu dibuka dengan namanya Al-Fatihah, pembuka. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya kalau kita kubah itu isinya kalimat pertamanya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Nah, syukur di sana. Kalimat syukur. Jadi jalan bahagia pertama kali itu adalah bersyukur. Lalu ada kisah di dalam kaji Quran itu kata orang banyaknya 6.666 ayat ya, 30 juz itu. Kalau kata orang tua-tua itu jumlah ayat di kaji Quran itu ya sejumlah aliran darah di dalam tubuh manusia gitu kata orang tua-tua, kata anak kedokteran jumlahnya sama. Nah, dia berjalan kehidupan lalu sebelum menjadi manusia, jadi ayat terakhir di Quran itu kan An-Nas. Ya, juz 30 itu ayat terakhirnya itu surat An-Nas, ayat manusia. Nah, sebelum menjadi manusia ada surat Ikhlas namanya. Qul huwallahu ahad. Surat Ikhlas yang dalam ayatnya itu enggak ada kata ikhlas kok. Dia ya. Tapi nama suratnya Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, sebenarnya kalau dikaji lagi itu jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu jalan menjadi manusia sebetulnya. Jadi manusia itu adalah jalan kebahagiaan sebetulnya. Jalannya adalah satu bersyukur. Bersyukur itu apa yang kita punya itu yang terbaik.
Siapa yang kita jumpai itu yang terbaik. Manusia-manusia yang kita jumpai hari ini itulah yang terbaik. Kisah-kisah yang kita buka hari ini itu yang terbaik. Bersyukur. Apa yang kita miliki itu yang terbaik. Nah, kemudian ikhlas. Ikhlas. Orang kalau sudah bersyukur dan ikhlas, bahagia nak Mutia? Iya, benar Bang. Jadi Benar. kalau Mutia tadi bertanya, kebahagiaan apa yang didapat? Kebahagiaan itu ada di sini kok. Iya. Itu kalau kaji Qur'annya, kalau kaji manusianya juga, ya pulangnya ke sana-sana juga, Mutia. Jadi tadi Mutia bertanya, dalam perjalanan apa yang didapat? Kebahagiaan apa yang didapat? Mungkin yang didapat, mungkin pertanyaannya bukan begitu mungkin Mutia. Kalau pertanyaan begitu, jawabannya tadi ya. Iya. Kalau kebahagiaan, bagaimana? Itu bersyukur, kita ikhlas. Kalau dalam perjalanannya apa yang didapat? Kalau kata orang tua kita, kata dia banyak berjalan, banyak yang dilihat. Nah, Banyak berjalan, banyak yang dilihat. Kan gitu. Lama hidup, banyak yang dirasa katanya. Nah, apa makna dari banyak berjalan, banyak yang dilihat? Dia menjadi pengalaman kan? ya. Dia menjadi pengalaman. Misalnya kita kembali di bulan yang penuh hikmah ini, ada ajaran kita berpedoman pada misalnya ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Keluar. Bang Wen kan dulu lulusan pesantren kan? Kita tukang buah. Dari mana Muhammad misalnya mendapatkan kaji ilmunya? Muhammad bin Abdullah ini kan orang hebat. Ya. Nah, bagaimana beliau mendapatkan kajinya? Kalau kita baca kisahnya, beliau ini ikut dalam kabilah berdagang. Ya, kabilah berdagang itu dia berjalan dari Mekah ke negeri Sam misalnya. Negeri Sam itu Suriah, Yordania, sekitar itulah hari ini. Dia berjalan. Nah, dalam kisah dia berjalan itu setiap ada dulu itu rabi-rabi, pendeta-pendeta, penganjur-penganjur ajaran Nasrani itu sedang berpidato, dia singgah. Baca Sirah Nabawiyah itu, Muhammad tuh hobi singgah ketika ada orang sedang berpidato agama. Ya. Masih kecil nih, dia singgah, dia dengarkan orang berkisah. Dia berjalan lagi, dia dengar lagi orang berkisah. Dia berjalan, dia berpikir, dia berjalan. Jadi satu di antara kebahagiaan hidup mungkin dengan melakukan perjalanan mulia. Dengan melakukan perjalanan banyak yang dilihat, banyak yang diketahui. Begitu ya? Salah nggak sih gue ngomong nih? Benar sih Bang, benar. Banyak yang dilihat, banyak yang diketahui. Emang pepatah zaman dulu juga menyampaikan begitu ya Bang ya? Mengatakannya juga demikian orang-orang tua dulu ya. Ya, agaknya begitu ya. Semakin banyak keluar, semakin banyak yang dilihat. Oke, jadi kayak ibaratnya bukan kayak katak dalam tempurung yang di situ. Iya, yang pasti banyak kawan Mutia, ya kan, sanak dicari, saudara dicari, banyak kawan, banyak teman, kan gitu kan? Ya. Apa kebahagiaan lagi itu? Itu kebahagiaan bahagia sekali kan? Kayak aku nih, kan? Jalan ke sini, punya kawan di sini, aku terdampar di sini, gue kan berteduh di sini misalnya kan, makan pula di sini kita misalnya kayak gitu kan, mandi pula di sini, berjalan ke sana lagi kemana, ada kawan di sana, banyak kawan. Bang Wendri, dulu asli dia juga ada baca-baca Bang Wendri Kerinci ya Bang ya? Kecil di sana. Lahir di. Belajar berjalan di sana, belajar bicara di sana, belajar mengenal semua di sana. Berarti patut dikatakan Bang Wendri orang Jambi. Orang Jambi gak sebenarnya Bang? Karena numpang lahir di sana, tapi besarnya bukan di sana. Ya, tamat SD kita pergi dari Kerinci kan. Di mana dulu Bang? Langsung ke. Berjalan dari Kerinci kita berjalan ke Lampung. Sekolah di Lampung sebentar, kemudian ke Jawa, ke Pulau Jawa, Jawa Barat itu. Jakarta ya, di Depok, sekolah di sana. Ya sudah, setelah itu kemana-mana kita berjalan mengikuti hembusan angin Mutia. Kemana-mana kita nengok-nengok negeri ini kan, ya menengok-nengok negeri yang indah ini kemana-mana. Kemana angin membawa di situ Bang Wendri ada. Mutia. Aduh. Kita mau cerita apa sih? Iya. Anu juga bingung tadi disuruh kan kita mau ngobrolin tentang apa. Bang Wendri itu ilmunya banyak, banyaknya luar biasa. Jadi saking banyak bingung yang mana yang mau kita bedah. Kita ini masih anak kecil ini, masih anak kecil mau belajar. Sejarah apa? Dulu aktivis. Aktivis yang ikut. Ada sih Tia lihat fotonya waktu di media sosial Bang Wendri yang megang toa paling depan. Wih, ngeri. Itu mirip kali itu. Itu di tahun berapa tuh Bang?
Sudahlah yang itu Mutia. Oh, kan kalau sudah menjurus lebih baik singkirkan ya, Bang. Tidak singkirkan. Nah, dulu itu kan masa-masa itu kan gini Mutia. Itu kan proses hidup. Ya. Kita memang pernah menempuh jalan itu kan. Jalan apa yang orang menyebut jalan berlawan ya. Jalan berlawan, kita yakin dengan jalan itu benar. Kita adalah masa-masa kita melihat, oh ini sepertinya tempo hari itu ini kita bernegara, negara ini dijalankannya menurut kita waktu itu nggak benar. Pemerintahan ini dijalankannya tidak benar tempo hari, gitu. Kenapa? Karena sebagai pemerintah, sebagai yang menjalankan negara yang harusnya laksana pohon besar kan gitu. Mereka yang pemimpin itu kan laksana pohon besar, yang akarnya tempat bersila, batangnya tempat orang bersandar kan gitu, daunnya yang rindang tempat berteduh, buahnya untuk dipetik, kan gitu. Tidak menghardik menghantam tanah kan begitu pemimpin yang harusnya menjalankan negara. Nah tempo hari kita anak kecil itu kan melihat wah ini kebijakan-kebijakannya hanya mempersulit rakyat, Ya. kan begitu. Lalu ini tidak benar hemat kita tempo hari gitu kan. Lalu kita tuh tempo hari itu mendengar Mutia, kita pergi ke kampung-kampung petani tempo hari itu, kita dengarkan petani bicara. Oh, ada ketidakadilan ternyata. Wah, anak kecil kan sok tahu, anak muda. Nah, kita ke barak-barak buruh dulu Mutia, di Jakarta tuh ada barak-barak buruh, pabrik-pabrik. Kita di sana. Kita dengar kisahnya. Oh, ada ketidakadilan, ada surplus value. Wah, apa nama ada tempo hari dulu, nilai lebih yang diambil besar sekali oleh pemilik modal. Dan yang kira-kira ada alat negara yang terlalu ya memaksakan kehendaknya sehingga rakyat disakiti. Tempo hari itu kita tempo hari menganggap begitu, dan ya kita di jalan bersama-sama rakyat itu, kita berdemonstrasi tempo hari itu, kita melawan kebijakan-kebijakan yang menurut kita tempo hari nggak adil kepada rakyat. Karena kita kan keadilan sosial kan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, nggak ada kita turun ke jalan. Nah sepanjang di jalan itu sudah pasti kalau ketika pegang-pegang toa itu pasti ada kalimat-kalimat menghujat, kalimat-kalimat itu kan kita menghujat orang. Nah dulu kita meyakini itu benar dan kita nggak pernah menyesali itu. Nah hari ini Mutia, setelah kita belajar lagi sedikit banyak tentang kehidupan, tempo hari kita pulang kampung ya, mempelajari apa yang disebut tambo-tambo di kampung itu, kita mempelajari apa yang disebut adat di kampung itu ya, adat hidup ya. Kita mempelajari beberapa hal, ternyata ilmu yang pernah tumbuh ya, ilmu yang pernah tumbuh di negeri ini, ilmu yang pernah tumbuh berkembang, dia berkembang menjadi bunga, bunga menjadi putik, putik menjadi buah dia. Dulu ya, ilmu-ilmu yang ya ilmu kan ilmu keselarasan ya. Ilmu keselarasan, ilmu itu. Nah, sejatinya ternyata ya, jadi nenek moyang kita ilmuwan. Nenek moyang kita ini ilmuwan, dia bisa membuat rumah-rumah panggung dengan seninya hebat itu, anti gempa dan segala macam, pasti ilmuwan. Dia bisa membuat candi-candi yang dibilang candi sama orang hari ini. Kan tapak-tapak tua ini oleh ilmuwan-ilmuwan dibilang candi semuanya nih. Padahal entah ya entah enggak namanya candi kan, tapi dibilang candi. Oke lah, candi sementara waktu. Itu kan yang bikin orang-orang hebat. Nah, itu yang bikin nenek moyang kita kan. Nah, ternyata tempo hari setelah kita membaca relief-relief candi itu, kita menghayati bangunan-bangunan itu, cara dia mengendalikan air, cara dia memahami angin, cara dia memahami tanah, memahami api dan segala macamnya itu, ternyata nenek moyang kita mengajarkan hidup itu saling membahagiakan. Ya, hidup itu saling memuliakan. Ya, hidup itu sebaiknya jangan menghujat, jangan ada marah, nggak boleh membenci. Jadi ilmu yang diajari nenek moyang kita dahulu itu, ilmunya jangan pernah marah sebenarnya, apalagi membenci siapapun, gitu, gitu. Jadi kalau tadi Mutia ceritakan di tempo hari begitu, ya tempo hari kita ini, tapi ya hari ini mungkin ada cara-cara hidup yang ini ya, setelah kita pelajari ternyata, dan sejauh mana capaiannya, dulu capaian kita gitu. Ternyata kita Mutia hari ini misalnya sekarang kita di Jambi ya. Di Jambi ini kita tahu banyak sekali tapak-tapak tua ya. Tapak-tapak tua negeri ya. Dia sudah runtuh memang. Dia sudah runtuh, tapi dia tidak pernah hilang tanpa bekas. Ya.
Aku tempo hari di Museum Nasional Jakarta itu melihat makara-makara besar itu. Yang paling besar itu dibawa di Solok Sipin katanya, di Jambi. Oke. Aku melihat patung-patung besar disebutnya dari Jambi. Terus kita melihat hari ini juga ada candi besar di Muaro Jambi. Dan tempo hari setelah kita pelajari ternyata kehebatannya itu tidak hanya di bangunan-bangunannya, tapi di cara dia mengendalikan air. Dia kan itu di Batanghari nih. Cara dia Kanal-kanal. mengendalikan, ya kanal tuh bahasa Eropa ya. Oke lah, kanal itu hari ini. Kanal tuh bahasa Eropa, kanal. Sebenarnya tali air, ya kita menyebut tali air lah kan. Oh, tali air ya Bang. Kalau bahasa Ya. nenek moyang dulu tali air. Ada banyak, ada parit disebutnya. Iya, kan kalau di daerah Tanjung Jabung parit. Ya, disebutnya pelajaran tuh. ada parit, ada buluran, baluran, sungai, batang kan gitu. Yang paling besar batang. Nah, cara tempo hari aku mempelajari pola tali air, misalnya di Muaro Jambi nih. Pola tali airnya itu unik, nggak biasa. Itu keren sekali. Apa Dan apa nih Bang keunikannya? jadi air itu kan normalnya kan deras ke hilir ya. Dari hulu ke hilir. deras ke hilir. Ya. Nah, di daerah kawasan pertanian Muaro Jambi itu ada air yang derasnya itu ke hulu. Dia balik ke hulu. Ternyata baliknya air ini dia dalam banyak hal mengontrol, karena dia di tepi Batanghari, itu mengontrol air dia tidak kebanjiran di saat banjir. Ternyata misalnya gini, kalau kita berdiri di daerah Jambi seberang. Jambi seberang itu kan dekatnya ada Danau Teluk namanya ya. Ya, Danau Teluk. Nah, Danau Teluk itu kemudian masuk dari Olak Kemang itu kan, dari Batanghari masuk ke Danau Teluk, Olak Kemang masuk lagi terus sampai ke Jambi Tulo, sampai ke Muaro Jambi. Nah, di seberang Danau Teluk itu juga ada namanya Danau Solok Sipin. Yang juga hubungan ke Batanghari. Nah, Solok Sipin itu juga nanti berhubungan dengan candi tua, bangunan tua di Solok Sipin. Ternyata fungsi Danau Teluk itu pada masanya dan Danau Sipin itu pada masanya, kalau hemat kita teliti itu tempo hari, oh ini ternyata fungsinya semacam simpan pinjam air. Jadi ketika air kering musim kemarau, orang-orang tidak kekurangan air. Bahasa harinya ketika airnya debit air berlebih, naik, mereka tidak kebanjiran karena dia urai dan semuanya menjadi manfaat. Jadi masa-masa itulah manusia dengan alam raya ini hubungannya sangat dekat. Jadi si manusia tidak menyakiti alamnya, alam juga tidak akan menyakiti si manusianya. Masa-masa itu pula kalau kita tengok-tengok manusia dengan harimau berkawan Mutia tempo hari itu. Tapi itu manusia kalau dengan manusia gajah menyadarinya. Itulah ilmu yang tempo hari pernah tumbuh di sini. Ilmu dulu. Kalau hari ini kan kita dengar orang menganggap misalnya gajah itu kalau di bagian-bagian sana hama kata mereka. Iya. Mengganggu pertanian. Mengganggu Padahal semua. enggak kan sebetulnya. Kalau dia pahami gajah itu binatang yang paling cerdas. Gajah itu binatang yang paling cerdas. Makanya kita bisa bicara sama gajah dari hati. Iya. Itu yang dia bilang tadi, kalau kita sebagai manusia memahaminya ya Bang. Kalau memang sebenarnya kita itu bersinergi antara makhluk dengan alam raya. Iya. Dan kebanyakan kita sekarang kan lebih menyalahkan. Nah, manusia hari ini ternyata hobi saling menyalahkan. Nah, itu. Mungkin termasuk juga kita mungkin saling menyalahkan. Jangankan menyalahkan dia, ada apa salahkan alam, ada apa salahkan misalnya ya apa ya sesuatu yang membuat suatu masalah itu terjadi ya. Bahkan pada titik tertentu si manusia sampai hati menyalah-nyalahkan manusia lainnya. Kan gitu. Bahkan sampai hati si manusia satu merendahkan manusia lainnya. Kan terjadi Mutia. Iya. Manusia kalau kita tengok hari ini mungkin nggak tahu di media sosial, di mana lagi. Tapi ya kita pun juga nggak boleh menghakimi nama itu orang kan gitu. Tapi paling nggak kita menyadari, oh ternyata cara-cara begini, cara-cara yang nggak sesuai dengan ilmu yang pernah tumbuh di negeri ini. Kita ini hidup dengan ilmu-ilmu nih, dengan cara-cara. Ada yang hidup dengan cara isme A yang dia pegang. Ada yang hidup dengan cara isme B dia pegang. Ada yang tujuan hidupnya mencari uang sebanyak-banyaknya, ya sah-sah saja. Ada yang tujuan hidupnya apa? Gitu. Kalau tempo hari, kalau kita amati masa lampau paling nggak di negeri lah, yang dicari itu adalah tadi keselarasan, saling membahagiakan saja. Dia tahu sampai di mana sih dia pupuk, dia kumpul, dia rusak hutan misalnya nih, hutan ini adalah pohon-pohon tumbuh. Pohon-pohon tumbuh itu tempat air
diserap dan menjadi mata air. Ya, misalnya gitu. Terus karena dia orang butuh meluaskan modalnya kira-kira begitu, bikin perkebunan kah, entah di sana ada tambang kah, ya, alih-alih untuk memanfaatkan lahan mereka bilang, manfaatin apa dia bilang gitu kan, ya lalu dengan modalnya dia babat itu hutan, kan lupa dia bahwa di sana ada makhluk yang tinggal juga di hutan, terusir akhirnya. Tega kita melihat makhluk terusir gitu misalnya, tapi orang kan lagi mikirin itu. Nggak tega, yang penting cuannya dapat gitu. Ya dibangun apa, tapi kita lagi-lagi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan orang juga sebenarnya. Tapi ya saling, orang yang jahat seperti itu juga tidak boleh kita salahkan. Manusia satu tidak berhak menghakimi nama itu manusia lainnya, Mutia. Walaupun dia jahat, berbuat Yang tahu kita nggak pernah tahu hal buruk dengan orang lain gitu. Pokoknya kalau hemat kita, manusia satu tidak berhak menghakimi nama itu manusia lainnya. Yang berhak menghakimi adalah yang maha tahu. Sejauh mana kita tahu dia salah? Sejauh mana? Apakah kita sudah benar ketika kita bilang dia salah? Gitu. Karena belum tentu juga kita ini benar kan? Iya. Ya paling saling menyadari aja, saling menyadari hidup ini. Mengasihi. Mengasihi. Ya. Itu. Ya itulah mulai ngawur kita. Ini karena banyak gangguan-gangguan di luar. Balik lagi nih, Bang Wen. Bang Wen juga seorang sejarawan yang keliling juga melihat fakta-fakta bukti sejarah nenek moyang kita terdahulu. Mulai dari waktu di Candi Borobudur melakukan ada riset selama 5 tahun ya Bang. Waktu itu ada baca selama 5 tahun yang Bang Wenry juga tadi udah ceritakan bahwa memang ternyata sedari dulu keselarasan yang diajarkan. Nah, menilik ke keberadaan Candi Muaro Jambi yang sekarang di Jambi nih Bang. Benar Bang, candi terluas se-Asia Tenggara. Kata orang ada yang bilang begitu ya. Tapi kita kan nggak pernah mengukur kan. Kalau Muaro Jambi misalnya yang Mutia tadi tanyakan. Kalau tadi pertama kita perlu di highlight dulu ya, biar kita tidak mengulang-ulangi kekeliruan yang lalu ya. Gini, entah siapa yang memulai ya. Nyaris semua temuan-temuan tapak tua ya, tapak tua lah kira-kira begitu di negeri yang hari ini bernama Indonesia, apapun bentuknya, polanya kira-kira gitu, itu orang menyebut candi, ya. Wah ini Candi Borobudur, ini Candi Prambanan, ini Muaro Jambi. Ya. Jadi ya entah siapa yang memulai kita nggak tahu, tapi hari ini sudah menjadi kesepakatan umum namanya candi. Oke lah kita pakai itu ya. Tapi perlu di highlight bahwa kalau hemat kita sejatinya namanya bukan candi. Ya. Apa? Kalau bukan candi apa jadi Bang? Mutiari pintar sekali sih bertanya, ini kan rahasia-rahasia, dia belum keluar sebenarnya nih. Ya misalnya ada sebenarnya alam ini sudah bercerita Mutia. Misal ya. Misal. Kita kan memahami masa lampau itu ya dengan cara masa lampau. Artinya kalau kita mau mengenali masa lampau, kita berpikir juga dengan alam kesadaran masa lampau. Ya. Alam masa lampau. Di daerah sini, ya daerah sini ini di Jambi itu masih ada daerah yang bernama Mendalo. Ya ada. Mendalo darat, Mendalo laut. Ya. Tapi Menalo ada juga Menalo. Ya, ada Mendalo di sini kan. Nah, Mendalo itu kan kalau gampang saja ini Mandala kan. Ya. Iya, Mandala juga ada di sini, Bang. Nah, maknanya apa? Coba nanti kawan-kawan browsing, apa makna Mandala misalnya? Kenapa nama daerah itu Mendalo? Nah, kan pasti ada kisah. Ya. Ya, di dalam kajian masa lampau ya memang ada tempat-tempat, titik-titik bangunan-bangunan di masa lampau itu memang namanya pada masa lampau Mandala. Ada yang namanya Mandala. Kemudian disebut hari ini misalnya candi kayak Borobudur kan polanya pola Mandala tuh. Ya kan? Ya. Juga nama Mandala. Ada lagi ada namanya mungkin Biaro tempo hari. Nah, Biaro dan segala macamnya. Tapi bagian-bagian yang itu. Nah, oke.
kita ikuti dulu pendapat umum ya. Ya. Tadi sementara waktu kita sebut biar gampang dipahami dia sebagai candi. Sebagai candi Tapak Tua itu. Tadi Muaro Jambi. Seluas Asia Tenggara. Gini Mutia. Kawasan yang ditetapkan ya oleh negara ya, oleh BPCB, oleh negara lah sebagai hari ini disebutnya kawasan cagar budaya nasional tuh Muaro Jambi itu. Yang saking luasnya dan segala macamnya. Justru sebetulnya Mutia ini Muaro Jambi ini ada di hiliran Batanghari ya. Ya. Yang ternyata ini kawasannya bukan hanya yang di Muaro Jambi. Jadi kawasan Tapak Tua yang disebut ya Tapak Tua lah yang tempo hari pernah berjaya gitu pada masa sungai-sungai jalan raya itu. Sejatinya bukan hanya kawasan percandian Muaro Jambi. Kita tarik lagi alirannya ke hulu nih. Ada Solo Sipin. Ya. Candi Solo Sipin namanya, hari di Rumah Padat. Ya. Ya. Tarik lagi ke hulu lagi ada Pematang Jering. Di sana dulu. Ya. Ya. Kesana lagi di Kabupaten Batanghari juga ada tuh. Ya. Batanghari. Apa yang dibilang candi. Terus lagi sampai ke Tebo. Juga ada candi ya, Sumai. Terus lagi ke atas sampai ke Damasraya hari ini. Ya. Juga ada candi. Ya. Itu ke atas, ke bawah. Misalnya, ke Kumpeh itu juga ada candi. Kan? Iya. Di Kumpeh juga ada. Terus lagi sampai ke Simpang juga ada. Sampai ke Sabak juga ada. Kan gitu. Jadi tapak tuanya sebetulnya tidak parsial hanya di kawasan Muaro Jambi hari ini. Ya. Kan polanya begitu. Kan memahami dan polanya. Polanya apa yang dibilang candi-candi itu tumbuh, berkembang, berjaya ketika masa-masa sungai jalan raya. Jadi mengikuti polanya itu berarti mengikuti sungai. Maka kawasan yang disebut Tapak Tua di negeri ini sepanjang Batanghari ini dari hulu Damasraya kira-kira begitulah ya. Sampai ke hilir Muaro Sabak, ya itulah Tapak Tua di negeri ini. Luasnya, bayangkanlah Batanghari adalah sungai terpanjang di Sumatera ya. Nah, Sumatera, sepanjang itulah ini luasnya. Luas candi. Iya. Tapak Tua itu. Luasnya Tapak Tuanya. Jadi pertanyaan terluas di Asia Tenggara ya mungkin nanti bisa ya kita kalau Ogut nggak ngomong itu. Ogut tidak orang yang ikut-ikutan bernarasi dia terluas Asia Tenggara sedunia. Ya. Tapi kita perlu sampaikan bahwa dari hulu sungai ini ya sampai hilir sungai ini ya. Nah dia berserakan itu. Tapi berkembang juga yang dulu juga Tio ada pernah dengar Bang terkait isu Sriwijaya di Candi Muaro Jambi. Ya. Itu benar ada atau tidak Bang? Sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Kalau kajian kita kalau kan di pelajaran kurikulum kan ada Bang. Ya. Ada anak-anak mempelajari itu. Dulu sebenarnya ini tentang kerajaan Sriwijaya ini yang dulu kita kaji Mutia. Dulu kita ini kan ketika kita mulai mempelajari sejarah kita ini pengagum kisah tentang apa yang disebut kerajaan Sriwijaya. Sebagai anak yang lahir di Sumatera kira-kira begitulah ya. Anak yang lahir di Sumatera, oke lah tumbuh besarnya di rantau. Ketika membaca buku, ternyata di Sumatera tempat kita lahir ada kerajaan besar. Iya. Namanya Sriwijaya. Sejak itu nyaris semua buku tentang yang mengulas Sriwijaya kita cari, kita baca. Setelah kita baca dan kita tinjau sumber-sumber langsungnya. Misalnya bukti yang diajukan apa tentang Sriwijaya itu. Oh, prasasti Kota Kapur misalnya. Ya, yang ditemukan di Bangka. Oh, prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang sana misalnya. Oh, prasasti Karangberahi yang ditemukan di Bangko. Nah, setelah kita baca semua prasasti-prasasti yang diajukan sebagai bukti kerajaan Sriwijaya, ternyata di dalam kita baca ulang. Kita baca ulang dengan cara kita kan, ternyata di bahasa ibu kita nih, ini bukan bahasa orang lain. Ternyata tidak ada satupun kata-kata kerajaan Sriwijaya. Ada kata Sriwijaya, tapi bukan kerajaan bacaannya, tapi kedatuan bacaannya Mutia. Beda Bang, kedatuan. Nah, ini bukti tertulis ya, yang di batu bersurat yang ada adalah kedatuan Sriwijaya.
Yang ada adalah Datu, disebutkan di situ Datu Sriwijaya. Bukan kerajaan Sriwijaya. Aku tidak menemukan, kalau ada, aku belum pernah menemukan ada sumber tertulis ya dari masa lampau itu yang menyebutkan kerajaan Sriwijaya. Yang ada Kedatuan Sriwijaya. Ya, lalu kenapa orang menyebut kerajaan? Kan begitu. Lalu kita cek nih sumbernya nih. Pakai ilmu orang tua kita. Ilmu orang tua kita bilang begini, asal air dari hulu, asal getah dari batang, asal kato dari sepangkalan. Kan gitu. Kita cek di mana sumber airnya nih yang mengatakan ada kerajaan bernama Sriwijaya. Ternyata baru tempo hari. Ternyata narasi pertama yang berkisah tentang kerajaan Sriwijaya itu baru lahir tahun 1918. Itulah kali pertama dikisahkan. Yang mengisahkan namanya Jos Cudes, orang Prancis. Dikisahkan dalam sebuah jurnal gitu, majalah, kira-kira majalah ilmu pengetahuan, BVO, Bulletin École France, begitu namanya, terbitan Prancis lah gitu. Menjadi laporan utama, aku baca itu. Dia judulnya La Royaume Sriwijaya. La Royaume Sriwijaya itu dalam bahasa Prancis diterjemahkan menjadi kerajaan Sriwijaya. 1918 baru pertama kali Mutia. Nah, kenapa Cudes mengajukan kisah ini? Gitu. Nah, Cudes mengajukan kisah ini dengan mengajukan bukti-bukti tadi, ternyata kan batu-batu bersurat yang di sana disebut kedatuan. Tapi dia menyebutnya kerajaan ketika Cudes membaca berita-berita Arab, ya. Jadi terah penganut teori, ya. Jadi sebenarnya teori ya. Jadi teori kerajaan Sriwijaya itu lahir dari Cudes. Kemudian disambut oleh ilmuwan banyak nih. Disambut oleh Kern namanya, Krom namanya, disebut lagi. Kalau Cudes itu bukan buku, dia bulletin. Terus disambut oleh Gabriel Ferran namanya. Dia menulis buku juga, Le Empire de Sumatranes of Sriwijaya. Tahun 1920. Baru-baru tempo hari sebenarnya ini kisah ini, ya. Yes. Nah, sumber-sumber yang mereka pakai oleh para pendukung teori kerajaan Sriwijaya ini, itu mereka baca berita Arab, mereka baca berita Cina, ya. Di dalam berita Arab mereka baca kisah saudagar Sulaiman abad 9 yang berlayar dari Persia itu berdagang ke sini. Kan gitu. Di sini dia jumpa narasi, ya. Disebutnya gini, tentang Maharaja Sabak namanya, ya, Maharaja Sabak. Nah, si ilmuwan ini kan mengkaji, berarti wilayah Sabak ini kan di sini nih, ya, karena Maharaja, mereka kaitkan, mereka putar nih, mereka mungkin terlalu bersemangat ya, ketika menerjemahkan Maharaja Sabak menjadi Maharaja Sriwijaya, kan begitu. Padahal yang sumber baca di hari ini buku tentang Sriwijaya kan disebutkan Raja Sriwijaya, tapi sumber aslinya menyebutkannya sebenarnya Maharaja Sabak kok. Bukan Maharaja Sriwijaya ya Bang ya? Tidak, kalau Sriwijaya kedatuan dia, Datu. Kedatuan Sriwijaya. Datu dia. Nah, kemudian yang dipakai juga oleh mereka adalah sumber-sumber berita Cina. Berita Cina itu pintu masuknya tuh I Ching ya. Mereka pakai berita I Ching. Abad ke berapa? 677. I Ching seorang pengembara dari Cina pergi ke sini. Kan begitu, bla bla bla. Nah, sumber I Ching ini, ya, dia tulis I Ching ke negeri, kalau menurut bacaan-bacaan terjemahan para peramu teori kerajaan Sriwijaya ini, disebutkan I Ching ke kerajaan Sriwijaya, kan begitu. Kan begitu kata. Padahal kita baca langsung sumbernya I Ching. Dari sumber I Ching itu ada kan, sampai hari ini ada, kita baca langsung. Tidak ada satupun kata-kata Sriwijaya di dalam naskahnya I Ching. Yang ada dia menyebutnya kalau di dalam berita Cina itu dia menyebutnya Califoca, kan, Silifosi, kan begitu. Nah, di dalam juga berita-berita Arab juga tadi itu, kenapa mereka putar Sabak menjadi Sriwijaya? Juga di dalam berita Arab juga disebutkan tentang sebuah negeri bernama Sriboga, kan begitu. Sribuza, Sriboga, kan begitu. Nah, ini yang mereka pikir, Sribuza ini Sriwijaya kata mereka, Sriboga ini Sriwijaya kata mereka, Silifosi ini Sriwijaya kata mereka, Califosa ini Sriwijaya kata mereka, kan gitu. Tapi itulah alang kepala di masa-masa itu, di awal-awal abad 20 itu, narasi itu tumbuh
dan ternyata membuat anak-anak Melayu bertampi sorak kegirangan. Wih, nenek moyang kita hebat kok, kata dia. Kan punya kerajaan maritim yang besar. Ya. Siapa yang mau bantah? Nggak ada kan? Tapi di musim yang ini, Mutia, di hari yang ini kita itu diajarkan. Kita diajarkan untuk belajar jujur. Ya, satu di antara ilmu yang diwarisi ya, warih dan bajawe itu dari nenek turun ke mama turun ke menakan itu adalah jujur. Ya. Setelah kita baca baik-baik lagi, ya, ternyata ini tidak pada tempatnya kita menyebut ini kerajaan Sriwijaya. Tapi ketika kedatuan Sriwijaya masuk, apa makna kedatuan? Nah, ada maknanya. Kedatuan itu dasar katanya adalah datu. Datu. Ya. Bukan datu. Sama. Datu. Datu sama. Itu kan langgam bunyinya saja. Ya. Sama. Artinya apa? Ada artinya. Jadi makna datu itu bukan hanya orang yang tua sebetulnya. Hari ini ada orang yang tua. Iya, datu. Kalau di bagian Jambi sini. Ya. Nah, kalau di bagian Minangkabau kita ke hulu itu datu itu ya pimpinan kaum. Kan begitu, pimpinan sebuah kaum. Ada artinya datu itu bahasa tua. Bahasa nenek moyang kita dahulu. Da itu artinya yang mulia. Da itu yang mulia. Jadi kalau orang manggil hari ini, da, udah. Itu sebenarnya saking romantisnya kita. Da itu artinya yang mulia. Yang mulia. Yang mulia sebenarnya manggil. Nah gitu. Da itu yang mulia artinya. Sama dengan ra. Ra itu juga artinya yang mulia. Nah gitu. Ra. Ya simbolnya tuh matahari dan rembulan. Nah itu nanti itu warnanya putih kuning. Jadi orang tua kita tuh tinggi sastra, tinggi ilmu orang tua kita dulu itu. Da yang mulia. Nah, lalu tu, kan? Tu itu artinya adalah orang. Kan? Tu itu artinya orang. Tu itu artinya orang. Jadi datu artinya orang yang mulia. Apa orang yang mulia? Itulah orang yang ditinggikan seranting, dimajukan selangkah. Dia mulia karena ilmunya. Nah, kan begitu. Ya. Mutia. Nah, apa? Karena dia beralam luas, berpadang lebar. Luas pemikirannya, luas ilmunya, dia kenal sama alam ini. Makanya dia sama tempo hari itu datu-datu itu, makanya dipanggil misalnya datu-datu tempo hari itu sama harimau itu berkawan mulia. Mutia. Berkawan mereka, sama gajah itu berkawan, sama elang tadi yang aku bilang di awal itu berkawan mereka. Karena dia kenal kok, dia orang beralam luas berpadang lebar. Ya. Ya, harimau itu sama dia tidak akan ini karena dia tahu hati dia, ini orang ini nggak akan mengganggu, dia saling berkasih sayang. Nah, datu berarti orang yang berilmu pengetahuan kan, beralam luas berpadang lebar itu berilmu pengetahuan. Berarti gelanggang ilmu berarti datu tadi adalah orang berluas ilmu pengetahuannya, berarti kedatuan adalah gelanggang ilmu pengetahuan. Kan bahasanya begitu. Ya. Ya. Apa gelanggang ilmu pengetahuan? Macam hari ini macam semacam mirip-mirip ya, tapi nggak serupa ya. Semacam sivitas akademika lah kira-kira begitu. Tempat orang belajar, sekolah, memelus kaji. Nah, kalau itu artinya maka ketemu dengan sumber-sumber Cina, sumber-sumber berita Arab yang kita baca. Misal, sumber dari India misalnya. Sumber dari India yang hari ini ada di Tibet. Tentang seorang ilmuwan India yang bernama Atisa, yang gitu. Ada kisah itu kan, dia berguru ke sekian guru di India sana, di puncak guru terhebat, yang gitu, disuruh kalau kau mau memperdalam ilmu lagi, pergilah ke guru Swarnadipa. Yang tempat yang guru-guru pewaris ilmu. Dari dialah ilmu ini turun temurun. Kan begitu ceritanya. Dia pergi berguru ke sini. Atisa itu kan belajar di sini sekian tahun bersama guru yang disebut bergelar Dharma Kirti. Berguru, jadi ketemu arti kedatuan. Masuk dia dari Cina, Icing tadi. Kan Icing pergi kemari menyalin seloka. Seloko itu, ya bahasa ya. Seloko yang salin sama Icing. Emang ngapain salin ilmu itu? Seloko, ilmu itu tertimpa dalam seloko itu. Dia salin, ya. Dia berguru kepada guru. Siapa namanya? Sakya Kirti itu di sini. Apa tujuh itu? Jadi orang India berguru ke sini, kira-kira begitu Atisa, yang hari ini ajaran itu di Tibet. Orang Cina berguru kemari. Berguru kan? Artinya tepat kalau ini disebut gelanggang ilmu pengetahuan. Makna kedatuan Sriwijaya masuk. Apakah ada? Ada. Di mana dia?
masih nampak ditengok, nampak dipegang terasa, itu dia ada di Hilir Batanghari ini. Ya. Nah di sana orang, jadi bukan kerajaan dalam makna yang dikisahkan tempo hari, ya ekspansi ke sana, perang di sini, ya di ini. Itu menurut kita yang kecil ini, kalau salah kita minta maaf. Ya. Tapi yang berkembang berarti keliru atau tidak? Kalau memang anak-anak sekarang mengenal bahwa kerajaan Sriwijaya itu tetap ada, karena kan di dalam pembelajaran nih Bang Wen, anak-anak taunya ada Bang Wen, dan banyak juga tenaga pendidik juga yang taunya ada. Ya nggak apa-apa, kan begini Mutia, apa yang tadi kita sampaikan, yang tadi menurut kita tidak juga pernah menganggap apa yang kita sampaikan ini paling benar, enggak. Karena ajaran tua kita dulu itu bilang, ini kan sebenarnya ini bukan, narasi ini memang baru disampaikan Mutia. Tapi sebetulnya narasi ini sebetulnya di dalam, gini lah, aku nggak enak ngomong itu. Begini. Berat ya. Iya, karena ada hal-hal yang kalau ngomongin nggak pas ya. Nggak ini. Jadi kita yakin dengan kebenaran yang tadi kita sampaikan, tapi dia hanyalah segenggam daun kebenaran di antara rimbunnya daun di hutan. Ya, jadi kebenaran ini ada di mana-mana. Jadi kita tidak boleh juga bilang kita paling benar, tapi kita yakin dengan apa yang tadi disampaikan, iya, bahwa itu kebenarannya, iya. Jadi apakah anak sekarang ini keliru? Apakah guru-guru keliru? Tadi, dan kita tidak boleh menghakimi nama itu orang. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang, kan di sana kunci ilmunya, kan gitu. Bahwa tadi kita sampaikan, kan, bahwa narasi itu sumber hulu airnya Jos Cudas loh. Tahun 1918 loh, kita sampaikan itu tadi. Dia berteori loh, dengan judul Larayomi Sriwijaya loh. Lalu ada Gabriel Ferran loh, buktinya ini. Ya itu udah kita sampaikan bahwa ini yang berteori orang nih. Ya, bahwa kemudian tumbuh, ya mungkin bertuah juga kawan ini kan teorinya. Tumbuh itu. Tapi hari ini kita sampaikan juga. Jadi kita berterima kasih. Kalau bukan tuan-tuan itu yang dari Eropa itu ya, kalau bukan ilmuwan Eropa itu yang kemudian berteori tentang itu, ya mungkin kita pun jadi nggak tahu juga. Ya, kalau bukan ilmuwan Eropa itu yang kemudian tempo hari menggali, mengekskavasi, memugar apa yang dibilang candi-candi itu, yang mereka namai candi, mungkin kita pun nggak tahu tapak tua negeri kita. Jadi bata-bata itu udah berserakan menjadi kebun dan segala macamnya. Tentu kita berterima kasih kepada semua para ilmuwan yang telah mencoba membuka selapis dua lapis sejarah nenek moyang kita. Kita berterima kasih kepada ilmuwan-ilmuwan yang pernah mencoba menarasikan sejarah nenek moyang kita, dan kita hormati itu. Kita hormati, buktinya kita baca ilmu-ilmu yang mereka tulis, kita pelajari ilmu-ilmu yang mereka ajarkan, kan gitu. Dan kita berterima kasih kepada mereka. Tapi kini giliran kita yang bercerita, Mutia. Ya.